Salah satu hal menarik dari sejarah Aceh adalah perang antara Aceh melawan Belanda. Kenapa menarik? Karena perang itu berlangsung cukup lama. Berapa lama? Selama 31 tahun. Perang yang terjadi antara rakyat Aceh dengan pasukan Belanda diawali pada 26 Maret 1873 sampai tahun 1904 dan terjadi 4 babak. 3 babak dimenangkan oleh Aceh dan 1 babak milik Belanda. Dalam literatur dijelaskan bahwa sejarah Perang Aceh menjadi peperangan yang paling lama dan besar yang pernah dilakukan bangsa Indonesia. Meskipun Kesultanan Aceh menyatakan menyerah pada Belanda tahun 1904, perlawanan secara gerilya dan acak masih dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap Belanda, sehingga total waktu peperangan sebenarnya memakan waktu 69 tahun sejak 1873 sampai 1942. Pada perang pertama, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan Belanda yang berada di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Kohler. Pasukan yang dipimpin Maijen Kohler datang Senin pagi, tanggal 6 April 1873 berlabuh di pantai Ceremen. Kekuatan yang dikerahkan yaitu beberapa kapal perang, kapal palperonda, serta kapal pengangkut. Belum lagi pasukan Belanda yang terdiri dari perwira Belanda sampai para pekerja paksa laki-laki dan wanita yang totalnya tidak kurang dari 3.360 orang pasukan Belanda. Walaupun pasukan Belanda begitu banyak, tapi hasilnya rakyat Aceh dapat mengalahkan Kohler dan 3.000-an orang prajuritnya itu. Bahkan Kohler tewas pada 14 April 1873 tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Kematian Kohler itu cukup merontokkan nyali pasukan Belanda. Jenderal Belanda kemudian menarik prajuritnya yang tersisa itu ke Batavia pada 26 April 1873. Yang terasa aneh, kok bisa ya rakyat Aceh mengalahkan pasukan Belanda sebanyak itu? Karena begitu pasukan Belanda menyentuh pantai, pasukan Aceh langsung menyambutnya dengan gempuran-gempuran hebat yang datang silih berganti. Rakyat Aceh dijiwai dengan keberanian dan semangat jihad fisabilillah yang mampu memperlihatkan perlawanan dahsyat dan bahkan berhari-hari yang dengan itu sanggup mempertahankan diri dari serangan kekuatan besar Belanda di medan tempur. Jean Graf, seorang penulis Belanda yang menulis buku yang berjudul Aceh, menggambarkan keberanian rakyat Aceh seperti singa yang sedang mengamuk dan tidak akan pernah tunduk seluruhnya kepada pemerintah Belanda, sehingga tidaklah berlebih-lebihan apabila Van der Burg dan kawan-kawannya menulis bahwa dalam cinta tanah air tidak kalah orang Aceh dengan bangsa apapun di dunia ini yang menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa dan nusanya. Setelah kekalahan Belanda pada perang pertama, ternyata di perang kedua, Belanda meningkatkan jumlah pasukannya. Setidaknya 8.500 militer dan 4.300 pekerja yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Hasilnya, Belanda menguasai Darul Dunia atau Istana Kesultanan Aceh dan Masjid Raya Baitur Rahman yang sekompleks dengannya. Masjid Raya tersebut lalu dibakar Belanda. Hal itu juga yang membuat rakyat Aceh makin membenci kolonial Belanda. Tapi sebenarnya hal itu sudah diprediksi oleh pasukan Aceh. Karenanya Sultan dan pasukan Aceh telah meninggalkan istana lebih dahulu dan melakukan taktik bergerilya. Dampaknya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh tuanku Muhammad Daud. Bahkan Belanda sempat menambah 1.500 prajurit karena kuatnya kekuatan pasukan Aceh yang terus menyerukan perang Sabil atau perang suci melawan kafir. Dan hasilnya, Belanda pun kalah oleh pasukan Aceh. Sehingga perang di babak kedua, kemenangan masih di tangan rakyat Aceh. Lagi-lagi Belanda ditelanjangi Aceh 2 kali, bahkan kembali mendapatkan korban. Masuk ke babak perang ketiga, Aceh masih menggunakan strategi yang sama, yaitu taktik gerilya. Di samping itu, masih dengan semangat yang sama, yaitu jihad fisabilillah. Para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cik Ditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak Dien berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan, sehingga sampai babak ketiga pun Aceh masih memegang kemenangan atas Belanda. Sampai sini, sudah 3 kali Belanda dikalahkan oleh Aceh. Salah satu pejuang yang paling menonjol dari peperangan Aceh itu adalah Teuku Umar. Ya terang saja, karena beberapa sumber menyebutkan Teuku Umar sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usianya 19 tahun, di tahun 1873. Bahkan, setelah memenangkan 3 kali pertempuran, Teuku Umar terus memimpin serangan ke pos-pos Belanda hingga dapat menguasai Meulaboh.
Bahkan Belanda sampai manggil pasukan khusus, yaitu tentara bayaran dari kerajaan Hindia Belanda yang berasal dari Jawa dan Maluku. Di tahun 1893, Teuku Umar menggunakan taktik yang berbeda. Bahkan istrinya saja, Cut Nyak Dien, tidak diberitahu taktiknya yang membuat Cut Nyak Dien marah besar karena bingung dan malu. Taktik Teuku Umar itu adalah berpura-pura menjadi antek Belanda, yang pada akhirnya dia mendapatkan kepercayaan Belanda. Ia diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukannya sendiri dengan jumlah 250 tentara dengan persenjataan lengkap dari Belanda. Bahkan Belanda juga menambahkan lagi 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot atau Panglaut sebagai tangan kanan Teuku Umar. Dan saat itu, Belanda tidak tahu kalau itu bagian dari taktik Teuku Umar untuk menyerang Belanda, karena sebelumnya pejuang Aceh yang lain sudah merancang taktik tersebut. Di tahun 1896, setelah pasukannya cukup, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda membawa pasukannya yang sudah dilengkapi 800 senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang 18.000 dolar. Selain itu juga dibantu oleh Panglima Polim dan Muhammad Daud, serta 400 pasukan Aceh untuk membantai Belanda. Hasilnya 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari Belanda. Karena pengkhianatan yang dilakukan Teuku Umar kepada Belanda, Gubernur Belanda merasa sakit hati, sehingga dia memerintahkan Van Huys bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teuku Umar dengan melakukan serangan mendadak di tahun 1899. Di tahun itu juga menjadi pertanda masuk pada babak keempat Perang Aceh melawan Belanda. Dari serangan mendadak ke daerah Melaboh itulah Teuku Umar gugur ditembak di medan perang oleh pihak Van der Dusen. Meskipun Teuku Umar gugur, namun istrinya, Cut Nyak Dien, tetap melanjutkan perjuangan sebagai komandan gerilya untuk menggantikannya. Perjuangan Cut Nyak Dien semakin terasa berat karena ada seseorang yang mengusulkan taktik kepada gubernur militer Van Huys agar melakukan serangan atau mengendalikan Aceh dari dalam. Caranya, Sultan Aceh dan pengikutnya yang berkedudukan di Kemala diabaikan dulu dan memfokuskan siasat dengan menyerang kaum ulama. Selain itu, ada juga yang menyarankan agar pihak Belanda jangan berunding dengan para pemimpin gerilya, mendirikan pangkalan di Aceh Raya, dan menunjukkan niat baik serta mendirikan musola, langgar, masjid, memperbaiki sistem pengairan, dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh. Setelah itu, Belanda melanjutkan dengan meniru taktik perang rakyat Aceh secara gerilya. Pasukan Belanda pimpinan Hans Christoffel menguasai pegunungan dan hutan rimba Aceh selagi mencari para gerilyawan Aceh. Berikutnya, Belanda juga menculik salah satu anggota keluarga pejuang Aceh, seperti penculikan Permaisuri Sultan dan Tengku Putro pada tahun 1902. Disusul juga putra Sultan Daud, yaitu Tuanku Ibrahim, yang ditawan oleh Van der Maten hingga akhirnya menyerah pada 5 Januari 1902. Di samping itu, Belanda juga menangkap putra Panglima Polim, yaitu Cut Poradu, dan beberapa keluarga terdekat Panglima Polim agar juga menyerah pada Desember 1903. Setelah itu, banyak para pemimpin rakyat Aceh yang akhirnya ikut menyerah. Cut Nyak Dien juga berhasil ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, dan kemudian wafat pada tahun 1910. Dan kematian Cut Nyak Dien pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Kalau kita renungi sejarah Perang Aceh dengan Belanda, begitu tragis, dramatis, dan menguras emosi. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Belanda tidak bisa menaklukkan Aceh. Pada akhirnya, dengan strategi Dr. Christian Snogorhonje yang menyusup, menyamar, dan seolah menjadi kadal selama 2 tahun, akhirnya Aceh bisa dikalahkan oleh si tukang kadal. Penasaran dengan strategi penyusup dari Belanda itu? Makanya tetap pantau channel ini ya. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan, like dan sebarkan ke teman dan keluarga kalian. Ayo kita bikin sejarah nggak ngebosenin tapi ngangenin.